Oke, kembali lagi bertemu dengan saya. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi yang sudah ada di Google Class seperti minggu lalu, yaitu fungsi lookup dan VLOOKUP dan HLOOKUP. Nah, ini latihan yang minggu lalu. Kita download terlebih dahulu. Saya buka di jendela baru. Kemudian kita akan download filenya. Nah, setelah dokumen atau gambar dari tugas ini terdownload, kita sekarang masukkan ke Excel dengan cara insert picture. Tadi pasti dari download. Ini tugas latihan VLOOKUP dan HLOOKUP. Oke. Nah, sekarang kita akan mulai mengetikkan. Itu dari kolom A, nomor, kode, nama, isi. Nah, setelah tabel utama ini jadi, kita rapikan dulu dengan format. Kita atur termasuk lebar kolomnya yang dibutuhkan. Nah, sekarang kita ketik tabel divisi. Baik, setelah itu kita ketik tabel pendidikan. Kita atur biar kolomnya, kemudian kita rapikan lagi tabelnya. Seperti tadi kita beri format. Nah, kalau sudah, sekarang kita akan mulai mengisi. Mengapa latihan ini diselesaikan dengan fungsi lookup? Karena di sini ada tabel bantu sebagai pedoman untuk mengisi beberapa kolom yang masih kosong. Kalau kita menggunakan fungsi if tentunya sangat panjang, maka dibutuhkan tabel bantu ini. Nah, tabel bantu ini disebut tabel array di dalam Excel. Nah, untuk mengisi divisi kita menggunakan fungsi VLOOKUP. Mengapa menggunakan fungsi VLOOKUP? Karena tabel bantunya berisi data secara vertikal. Sedangkan untuk mengisi pendidikan nanti menggunakan HLOOKUP. Mengapa? Karena datanya terisi secara horizontal. Jadi dari judul fieldnya ini akan berisi data horizontal. Sekarang kita mulai dengan penulisan divisi, yaitu kita gunakan VLOOKUP. Yang perlu diperhatikan adalah lookup value-nya tetap berdasarkan kode ini, yaitu kode, kemudian ini titik koma. Di komputer saya menggunakan titik koma, tetapi perlu diperhatikan tidak semua komputer menggunakan titik koma. Bisa dilihat pada contohnya di sini atau sampel yang diberikan oleh Excel, ini cukup jelas, ini pakai titik koma. Tetapi ada juga yang menggunakan koma. Nah, itu menyesuaikan dengan kondisi di komputer kalian masing-masing. Nah, kemudian setelah kita lookup value, kita tabel array-nya kita blok, yaitu yang ini. Nah, ini harus ditekan F4 atau dijadikan fungsi absolute, nilai mutlak. F4 ya. Seperti ini. Nah, artinya kalau kita beri absolute, itu berarti ada muncul tanda dolar sebelum kolom dan tanda dolar sebelum baris. Ini artinya sel ini ketika kita salin kemanapun tidak akan berubah. Nah, kalau kita tidak berikan absolute, kita akan berikan contoh dulu yang pertama tanpa absolute ya.
seperti ini. Kemudian setelah tabel array, kolom indeksnya. Artinya divisi ini di tabel bantu berada di kolom keberapa? Ini kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Berarti divisi di kolom kedua. Maka kita cukup tuliskan 2. Sekarang masih yang terakhir, yaitu lookup value-nya itu ada 2 pilihan, yaitu true dan false. Nah, supaya data yang diambil itu betul-betul ada di tabel ini, maka kita gunakan false. Kalau kita gunakan true, contoh pertama dulu ya, kita gunakan true, maka nanti datanya bisa saja salah, seperti ini. Kalau kita salin semuanya, mungkin juga salah, ada yang benar, ada yang salah. Nah, coba sekarang kita berikan false. Nah, sekarang benar-benar mengambil data yang ada di sini. Nah, sekarang mengapa di sini salah? Coba kita perhatikan. Ini tabelnya B14 sampai B18. Sekarang kita cek yang not available-nya, B17 sampai 21. Nah, tabelnya bergeser ke sini. Itulah makanya kenapa kita harus mengunci sel ini tadi. Ya, dengan cara memberikan tanda dolar atau tombol tepatnya kita blok, kemudian kita berikan F4 sehingga muncul tanda dolar seperti itu. Kita enter, maka kita tinggal copy lagi ke bawah. Nah, sudah menyesuaikan. Nah, sekarang kita lihat tabelnya. Nah, ini tabelnya terkunci tetap bagian ini. Gitu ya. Nah, untuk mengisi gaji, karena masih berada di tabel yang sama, yang membedakan hanya kolomnya. Ini kolom 1, kolom 2, kolom 3. Maka kita bisa nyalin dari rumus yang sudah ada ini. Copy, kemudian kita masukkan ke sini, paste, tinggal mengganti kolom indeksnya ini menjadi 3. Nah, kemudian kita blok. Dari beberapa latihan atau pekerjaan yang minggu lalu, beberapa anak salah karena misalnya seperti ini, tanpa sengaja yang A salah semua. Ternyata kadang-kadang kita mengetiknya ada spasi di sini. Ini ada spasi, saya hapus spasinya, enter. Jadi sama. Atau sebaliknya, di sini yang ada spasi, A-nya cuma ini aja, A yang lain bisa. Nah, ini berarti dicek. Pokoknya ada spasi di sini. Kemudian untuk angka juga tidak boleh di format atau diketik rupiahnya, nanti digunakan format. Nah, sekarang masuk ke pendidikan. Oke, untuk pendidikan ini kita gunakan fungsi lookup. Dari berdasarkan kode juga, karena ini adalah datanya juga berdasarkan kode. Nah, sekarang cara kedua, tabel array ini kan tadi diblok seperti ini. Nah, kita bisa beri nama tabelnya. Misalnya, jadi saya cancel dulu, saya escape, kemudian saya blok, saya beri nama. Cara memberi nama range ini cukup diklik di sini. Saya beri nama pendidikan. Enter. Nah, ini tabel ini sudah, atau alamat range ini sudah diberi nama pendidikan. Untuk membuktikannya gampang, kita klik di tempat lain, kemudian kita ketik pendidikan, enter. Nah, otomatis ngeblok bagian ini. Sekarang kita buat fungsi lookup-nya, lookup value-nya ini, koma. Nah, tabel array-nya tidak perlu memblok lagi, tinggal diketik pendidikan. Nah, ini muncul, double klik, ya, kemudian seperti ini, row indeksnya. Nah, kalau tabel secara horizontal itu bukan ditanya kolom indeks seperti ini, tapi yang ditanyakan adalah row indeksnya. Baris keberapa? Pendidikan itu baris kedua, yaitu ini baris pertama, ini baris kedua. Sudah sama, kita klik pilihnya. Untuk ring lookup-nya kita bikin false, supaya benar-benar data yang ada di situ yang diisi. Oke, kemudian kita tinggal tarik. Nah, baru setelah itu selesaikan dengan format mata uang rupiah. Jadi format itu dilakukan di terakhir kali. Seperti itu, dan ini juga. Kita berikan tanda rupiah. Nah, kalau munculnya tanda crash ini karena kolomnya kurang lebar. Ya, kurangi tanda desimalnya. Oke, demikian untuk latihan kali ini. Bagi yang minggu lalu masih salah, silahkan dicoba lagi.
untuk latihan VLOOKUP dan HLOOKUP ini.